Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dia dapat bukunya dari kanan, dia tidak akan merasakan panjangnya melewati sirat itu. Kenapa? Fi'isatin radiyah. Dia langsung mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Masuk surga tu gampang. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kalian mengira bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang payah dan siapa yang sabar. Oh, jalan ke surga tu payah, Ibu. Mudah kini kau ha? Ibu kacan ringan mendengar ceramah kau. Duduk mereka kau. Panik lutut pinggang sakit angin dah. Lama kini kau bergolek di rumah pakcik apa cik? Tak tahu ya? Ang junjur saya golek mereka balik badi jo apa tu cik. Tu sesuai jo nafsu tu. Ya. Tapi kalau ke surga, ndak Ibu. Tahajud jam 3 pagi jago ke sembahyang dingin-dingin tu. Ibu kecen ringan tu jalannya tu. Payah mendaki tu tingkat dia. Yang paling tinggi Firdaus kan? Siapa yang menghuni surga Firdaus? Para nabi dan para suhada. Para suhada tu mati menyabung nyawa. Ibu kecil mudah tu. Para nabi hidupnya kecil mudah tu. Diusir, ditokok, dibunuh, diburu, dak betul para nabi. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Lut diusir. Ya. Nabi Muhammad diusir, Nabi Yahya digergaji, Nabi Zakaria, Nabi Yahya diracun, Nabi Zakaria digergaji. Semua nabi-nabi itu menderita tu Ibu. Tu makuk surganya paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu sedang takdim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Surat 69. Surat 69 mulai ayat yang ke-18. Ya, surat Al-Haqqah. Haqqah. Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Kita akan bahas mulai ayat yang ke-18. Nah, surat Al-Haqqah ini Ibu, Al-Haqqah itu artinya kiamat ya. Surat Al-Haqqah ini menjelaskan tentang jenis dan keadaan manusia kelak saat menerima catatan amalnya. Jadi kita ni Bapak Ibu, nanti setelah kita dikumpulkan Allah di mahsyar, sekian lama dikumpulkan, ya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kita akan berada di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun lamanya, dan kita akan berdiri saja tanpa ada kejelasan. Kita berdiri, tidak ada pertanyaan, tidak ada tegur sapa, tidak ada ya kepastian. Kita berdiri saja selama kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Nah, setelah itu barulah ada namanya hisab. Yang hisab itu nanti akan dimulai dari pembagian catatan amal kita. Nanti kalau Bapak Ibu baca surat Al-Isra surat 17 ayat 13-14. Surat Al-Isra surat 17 ayat 13-14. Ya, surat Al-Isra ya 17. Kata Allah apa? Pada hari itu akan dibagikan buku catatan kita dan akan digantungkan di leher kita masing-masing. Jadi catatan amal kita ini Bapak Ibu itu akan digantungkan di leher kita. Kata Allah, Iqra kitabaka. Bacalah bukumu. Ya, bacalah bukumu. Wa kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Engkau yang menghisap dirimu sendiri. Nah, itulah kenapa ada hadis Nabi atau apa itu? Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, gitu ya. Nah, nanti kita menghisap diri kita sendiri. Jadi kita akan mencek apakah ini benar amalan kita, ucapan kita, perbuatan kita, kita cek. Kita sendiri menceknya.
Ya, itu yang paling berat Bapak Ibu ya. Ketika kita harus mencek amal kita satu-satu, baik atau buruknya itu kita cek. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu oleh Nabi kita disuruh kurangi bicara. Kalau tidak bisa yang baik-baik bicara, maka diam saja. Karena nanti banyak bicara, banyak catatannya, capek Ibu bacanya nanti itu. Itu Bapak Ibu tu jangan kamari mota aja. Kalau kamari mota itu panjang catatan Ibu itu. Ibu leta kana Ibu labara banyak Ibu mengecek di pagi tadi. Nah, itu dibaca tu. Jauh sado tu. Ya. Iko di maduduk mota. Di pengajian mota jo kan terlalu Ibu. Rencana pe pengajian pe mandanga ustaz tapi mota di budak pengajian tu. Ya. Nanti Ibu baca sendiri tu. Kata Allah Iqra kitabaka. Itu ya. Nah, ini. Nah, ayat yang akan kita bahas ini menjelaskan keadaan kita ketika menerima buku ini. Nah, mari kita baca ayatnya ya. Ayat 18 dulu ya, surat Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu, maksudnya hari kiamat, nanti hari berbangkit itu, hari padang mahsyar itu. Kamu akan dihadapkan kepada Tuhan dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Dia kata Allah itu pasti Ibu ya, kita semua ini akan dihadapkan kepada Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi, khafiyah. Apa maksud khafiyah ini? Yang tersembunyi ini, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah di hari itu. Satu, tidak ada satupun yang pernah hidup kecuali akan menghadap Allah semua. Artinya semua yang pernah hidup akan dihidupkan kembali untuk berkumpul di sana untuk melakukan hisab. Bahkan kata Nabi, hingga kambing yang bertanduk, yang menanduk, kambing yang tak bertanduk pun akan dihisab di sana. Kambing kau bertanduk, nanti ada bertanduk, kalau tanduk dan tak bertanduk, itu pun dihisab. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa namanya itu ya, keseimbangan. Dan kalau sama-sama bertanduk mungkin tak masalah lah. Nencik dapat tanduk, cik bertanduk, masalah tu. Binatang saja begitu. Tidak ada satupun yang pernah hidup kecuali Allah akan bangkitkan kembali. Yang lahir apa, yang keguguran pun tetap hidup. Semua dibangkitkan. Kucing semua bangkit. Ibu yang pernah menokok kucing yang ibu tokok tu nyidik untuk berhisab ibu tu. Ya. Makanya kata Nabi apa? Ada perempuan masuk neraka karena memukul kucing, yang mengurung kucing sampai kelaparan. Nah, itu buktinya apa? Kucing itu akan menuntut ibu di akhirat. Makanya ibu-ibu kalau diceluk ikan, diceluk kucing, ikan ibu, jangan ibu lala lo ke kucing. Karena ibu-ibu kan diceluk kucing apa, ikan di kucing ya, nyolala sepanjang komplek kucing tu. Ya, kalau lanya makan sakinya pada dia salah lah, mengai ibu kajar kucing tu. Beko ibu tokok kepalanya, dapet kucing tu, ibu tokok kepalanya. Besoknya dihisap je ibu tu mah, bersedang je ibu tu mah. Kucing tu mengadu tu mah, Tuhan, ibu kau menokok kepala dia dulu aja. Ya, apa wajah ibu dia tu mah? Di sidang itu, dia bertokok kepalanya. Hakeh ibu, yo dan tokok ibu. Bako bertokok, yo celuk ikan dan cik. Bertanya ke kucing tadi, dia berceluk ikan ibu tu cik. Jawab kucing nak ada cilok lo ni ikan ni buka saya dah kek dia kecil dah kan dia punya ada tokok kalau langsung. Makanya ibu jangan ibu kira sederhana urusan kita ini. Itu maka pernah saya katakan binatang tu kalau tidak ada kepentingan tidak boleh kita bunuh. Ya, misalnya samui. Ya nyamuk karena memang kalau memang gigi awaknya, lenggoknya ke ibu tapuk lah. Tapi kalau nyo lalu saya baru jadi ibu reketnya. Iyalah. Tanya apa mencari udahnya bagai. Udahnya lah 2 hari nak pulang bagai mencari. Kebetulan lewat di muka ibu reket langsungnya. Nya dah ada niatnya kau gigi ibu lah. Ya kalau ada kalau lenggoknya ke ibu, madoknya ke ibu atokok lah. Kau nya lalu saja. Tanya mencari apa bagai. Ibu lah matinya langsung. Besoknya sidang ibu yo foto. Iya. Kalau ada alasan boleh ibu mendabi ayam untuk kali makan tu boleh, biarlah, kanlah, tak masalah. Tapi mendabinya pun harus dengan sembelihan yang baik.
Kalau sembelihannya menganiaya, nanti dituntut pula ibu tu. Walaupun boleh menyembelih dia. Itu makanya kata Nabi, ahsinu zibha. Kalau kau menyembelih hewan, baguskan sembelihannya. Pisau tajam, kan sekali gorok putui. Jangan acuk-acuk mana goroknya, menganiaya itu. Dihisap nanti itu ibu. Tidak ada yang tidak dihisap. Jangankan dengan manusia ibu ya, dengan hewan pun dihisap. Ibu kucing ibu kalau yang lapeh malam tu, ibu dihisap di kucing tu ya. Ibu kucing ibu lapeh kan ibu manjat-manjat katuk orang tu. Lompet-lompet katuk orang lalu tu. Tak gaduh lalu orang di kucing ibu tu, ibu masalah di akhirnya besok tu. Lapeh tu kucing tu dah. Ibu lapeh ke tempat yang jauh. Buat ke misalnya ke hutan atau ke rimbo. Tu ibu kecil situ, ya Allah, ambo je kucing ambo kau tak ada urusan ni kuah. La bebas je kucing kuah. Nyu dak punya dia kuah. Ambo lapen dua nah. So laman tu. Besok kau menggaduh orangnya, ibu dah bisa membalik apa melapih diri. Bila dilapen dulu. Tak ada urusan ni nyu leh. Betul. Biasa tercatat milik ibu menggaduh orang ibu dihisap tu mah. Kucing tu bagai. Ayam ibu kecil di teras orang bagai. Anda kecil baju orang bagai serta jamu bagai tu ibu dihisap tu. Percayalah kamu. Nak tangka cuba lah pun kecilan. Ya. Ibu nama kucing tu lah pada elok kucing tu elok tu. Jalan pelapenya kucing tu. Itu maksud khafiyah ni ya, satu. Tidak ada satu pun yang luput. Semua akan dihidupkan Allah, akan dibangkitkan Allah untuk berhisap. Walaupun nanti binatang setelah hisap selesai, dia kembali jadi tanah. Makanya di akhir surat An-Naba, orang-orang kafir ketika melihat binatang jadi tanah, mereka pun merindukan pula jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir bercita-cita pula ketika melihat hewan jadi tanah, ya Tuhan, jadikan pula kami tanah seperti mereka. Biar kami tidak masuk surga, asal tidak masuk neraka. Tidak masuk surga tidak apa-apa, tapi jangan masuk neraka. Jadi tanah lebih baik. Jadi tanah, karena semua hewan itu jadi tanah balik. Kecuali ada binatang tertentu yang masuk surga, seperti onta Nabi Saleh. Jadi onta Nabi Saleh yang dibunuh umatnya dulu, yang keluar dari batu itu masuk surga. Lalu anjingnya Ashabul Kahfi. Karena anjing Ashabul Kahfi ini dia menjaga pemuda-pemuda saleh di depan pintu gua. Jadi pemuda saleh, pemuda beriman tidur, dia jaga di depan pintu gua. Jadi anjing yang menjaga orang saleh itu dimasukkan Allah ke surga. Jadi anjing saja ibu, ya anjing saja, tapi nya menjaga orang saleh masuk surga ibu. Apalagi ibu ambil menantu orang saleh masuk surga ibu. Akhirnya garim-garim masjid tu ambil di menantu ibu. Iyalah. Anjing saja masuk surga, apalagi mintuanya. Hendak. Itulah ibu. Dulu ambo tinggal di musala, tak ada orang ambil ambo di menantu ibu. Pas ambo cari surang saya tak ada, namu kamu tu. Haruskan ibu ambil ambo dulu tu. Itu. Kalau tinggal di masjid kurang saleh hal ibu. Ya tinggal di musala jadi imamnya muazzin itu kan saleh nama itu. Itu. Ada ikan Nabi Yunus. Ada hud-hud Nabi Sulaiman gitu ya. Itu di antara yang masuk surga segitu. Selebih jadi tanah. Setelah hisab nanti selesai. Tapi makna khafiyah ini pertama tidak ada satupun ya ciptaan Allah yang pernah hidup kecuali akan dibangkitkan Allah. Tidak ada yang tersisa. Semua tanpa terkecuali akan dibangkitkan Allah. Jadi nanti semua kita akan ketemu lagi Bapak Ibu. Persis. Apalagi kalau misalnya gini, ibu bapak kalau baca surat An-Naba, An-Naba 18 ya. Surah An-Naba 18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ketika kita dibangkitkan Allah, ketika trompet ditiupkan yang kedua kali itu, maka semua manusia langsung bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Allah sebut begitu ibu. Kita begitu dibangkitkan dari kubur kita nanti ibu, kita akan mencari kawan-kawan kita langsung. Dan kita akan menuju Allah itu dengan kelompok kita masing-masing. Jadi khairun nisa nanti satu kloter. Ya, nanti saya mungkin bagian yang di situ. Mungkin di Bungku besok. Pokoknya ibu antuk-antuk sini di belakang. Ya. Biasa ibu menjawab besok. Pokoknya ibu asal lolos, ibu lolos. Kira-kira gitu. Ya betul ibu. Karena kata Allah begitu, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, itu di An-Naba begitu ya. Pada hari ditiup sangkakala itu
manusia langsung menghadap Allah berkelompok-kelompok. Dan kita ini nanti akan dibangkitkan dengan orang yang selevel dengan kita. Maksudnya yang satu arah, satu visi, satu perangai, itu namanya afwaja. Itu kenapa nanti ibu bapak kalau baca Al-Isra ayat 71, ya Al-Isra 71, surat 17 ayat 71. Kata Allah, semua orang akan digiring dari akhirat itu, dari masa itu menuju surga bi imamihim. Yaumana dukhula unasin bi imamihim, semua orang akan diajak ke surga, dipanggil ke surga dengan imam-imam mereka, dengan pimpinan-pimpinan mereka. Imam itu bisa saja berarti idola. Siapa yang ibu idolakan di dunia, ibu akan digabungkan dengan orang itu. Jadi kalau ibu mengidolakan misalnya siapa, Madonna, berarti ibu juga Madonna serombongan besok. Iyalah, tergantung idola ibu tuh imam ibu kan. Nah, jadi begitulah nanti di akhirat ibu ya. Maka ibu jangan salah cari idola. Ya, tentu idola yang paling hebat Nabi Muhammad. Ya, dengan Nabi Muhammad kita akan satu rombongan. Jadi itu makna khafiyah yang pertama. Tidak ada satupun yang luput dari berbangkit. Semua akan dibangkitkan Allah, sekecil apapun itu hewannya, makhluknya yang pernah punya urusan dengan kita. Makanya ada orang-orang saleh, ibu. Misalnya begini, dia tadi salat di Masjid Muslimin. Habis salat dia pergi ke Solo. Tiba di Solo, ibu nampak samuik keluar di saku bajunya. Nyo yakin samuiko di Muslimin tadi inggoknya. Maka dia balik lagi dari Solo ke Muslimin mengantarkan semut itu. Iyalah ibu, samuik itu punya anak, punya istri ibu tuh mah. Ibu bayangkan dari Solo kemari berjalan kaki, padahal lama itu tuh panjang tuh mah. Hendak, tak bayang ibu berjalan kaki kemari lama tuh. Ibu lah jodoh mah, antarnya kemari. Kalau ibu nyuntui besok, nyisap besok. Kalau dia awak kan babi kan campak sih Solo langsung itu. Ndak betul ibu antar kemari nyoba dia. Ya itu. Yo antar kemari, atas kau balik. Kalau itu dah biarkan tuh. Ndak tahu di mana lo Ustaz, lapen salah le. Ya itu. Nyo yakin risiko tadi. Nyo yakin risiko nangiknya tadi. Nyontan kembali balik. Kenapa? Saking takutnya dengan hisab. Kenapa? Tidak ada satupun yang luput. Semua akan diperhitungkan Allah. Ya kan? Makanya hak-hak manusia yang bapak ibu zalimi itu jangan dikira menang tuh, nanti akan dikembalikan tuh Pak. Percayalah gitu. Nah, makna yang kedua khafiyah itu tidak ada satupun dari tubuh kita ini yang hilang. Kita ini begini, badan kita yang nanti utuh lagi. Allah akan susun lagi. Kenapa? Menyusun yang sudah ada lebih gampang daripada menciptakan yang belum ada. Kita pernah tidak ada. Tidak ada. Kita pernah tidak ada. Allah ciptakan kita dari yang tidak ada itu. Jadi kita seperti ini. Nanti kita akan dikembalikan lagi itu. Ya, akan dikembalikan lagi. Tidak ada yang hilang. Hingga sidik jari kita pun tak hilang. Itu namanya ya tidak ada satupun yang tersembunyi. Karena begini Ibu, mic ini akan jadi saksi saya nanti pada berceramah di sini. Karena saya pegang. Di sini tinggal sidik jari saya. Nanti akan dikonfrontasi dengan sidik jari saya yang itu. Cocok enggak? Makanya akan jadi saksi. Itu kenapa ibu-ibu bapak kalau sholat sunat pindah-pindah tampek. Kenapa suruh pindah tampek? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Besok bumi yang kita injak, karpet yang kita injak itu akan bercerita tentang kita. Dia akan bercerita tuh. Makanya ibu kalau sholat sunat geser, beko geser. Kenapa? Dia akan bercerita. Semakin banyak tempat kita injak untuk berbuat baik, dia semakin banyak saksi kita. Di pengadilan itu nanti ibu, kita butuh saksi yang meringankan kita. Semakin banyak saksi yang meringankan kita, semakin ringan hisab kita tuh. Maka perlu banyak saksi. Itu makanya begini, kenapa berjamaah lebih baik di tempat yang jamaahnya lebih banyak. Di sini 20 jamaahnya, di sini 100 jamaahnya. Ibu pergi ke yang 100. Kenapa? Itu akan jadi saksi semua nanti itu. Bukan hanya benda, orang pun akan jadi saksi. Ibu bapak kita semua akan saling jadi saksi ini. Hari ini jam sekian, ibu bapak duduk di sini mendengarkan ayat-ayat Allah saya jelaskan. Ibu bapak jadi saksi saya jadi saksi bapak ibu. Semua kita akan saling jadi saksi. Makanya Bapak Ibu perlu ya Allah utuh membangkitkan kita, tidak ada yang tersisa. Nah, itu maksudnya ya tidak ada satupun yang tersembunyi nanti di akhirat karena tubuh kita ini akan dikembalikan Allah dalam bentuk yang utuh. Itu maksudnya. Ya la takhfa minkum khafiyah. Nah, yang ketiga maksud la takhfa minkum khafiyah itu tidak ada satupun amal kita yang tersembunyi dari Allah.
hingga yang ada di hati sekalipun. Kenapa? Karena Allah sudah jamin wa hussila ma fis sudur. Di hari itu yang ada di hati pun akan dibukakan oleh Allah. Itu kenapa niat itu sudah dicatat. Ibu bapak mau bersedekah, belum bersedekah sudah ada catatannya. Baru bentuk niat. Kenapa? Karena wa hussila ma fis sudur, yang di hati itu bahagian dari amal yang akan dibukakan Allah nanti. Jadi maksudnya ibu-ibu duduk dakik-dakik, bantu elok-elok, tapi mungkin ada ibu nak ketuju orang sabalah tu. Besok di akhir dibukakan hati ibu tu. Nampak dua orang sabalah tu, kecipu orang sabalah, bantu si ibu elok keadaan dunia je. Itu ya yaumatu belas sarair namanya. Di hari itu dibukakan semua rahasia. Makanya nanti di akhirat itu di padang mahsyar itu semua wajah tertunduk. Wujuhu yauma izin khasyiah. Wajah tertunduk dia itu. Kenapa wajah tertunduk Bapak Ibu? Karena rahasia kita dibongkar oleh Allah. Ibu bapak sekarang mendengar saya itu karena rahasia saya masih ditutupi Allah. Andai rahasia saya dibukakan di layar monitor sekarang, ibu bapak kabur satu-satu. Kenapa? Terlalu banyak dosa saya. Beruntung nanti harinya tu belas sarair. Ada nanti yang pada hari itu dibukakan rahasia yang kita tutupi hari ini. Nah disitulah kita malu, makanya wujuhi yauma izin khasyiah. Maka wajah ketika itu tertunduk malu. Malu semua orang. Tidak ada yang berani bicara, kena malu. Ya, dan akan dibukakan Allah semua. Itu kenapa kita istighfar ibu. Istighfar itu dikata ghafara. Ghafara itu apa artinya ibu? Menutupi. Ghafara itu menutupi artinya. Istighfar itu kita minta kepada Allah bukan menghapus dosa, tutupi dosa saya ya Allah. Jangan kau tampakkan kepada orang. Malu. Makanya kita minta istighfar, minta ampun tu, ya Allah jangan kau bukakan dosa saya, cukup saya saja yang melihat. Karena janji Allah kan begitu ya. Fa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Kalau dia pernah berbuat jahat walaupun sebesar zarah, dia melihat. Dia melihat. Tapi boleh jadi Bapak Ibu, nanti orang juga melihat. Nah kita istighfar itu meminta, ya Allah jangan pertontonkan kepada orang. Ya Allah cukup saya saja yang melihat. Karena kita melihat dosa kita itu sudah ketakutan luar biasa. Sampai Allah datangkan kepastian, itu sudah saya ampuni karena engkau minta ampun. Baru kita lega Bapak Ibu. Itu makanya di padang mahsyar itu kita ketakutan. Wajah pucat pasi masam. Makanya kata Allah di surat Al-Insan itu ya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Di hari itu wajah masam. Kenapa masam wajah kita? Tidak ada senyum, semuanya pucat. Karena kita akan dipertontonkan semua kejahatan kita kepada makhluk. Kita berdoa, ya Allah jangan kau pertontonkan kepada orang, cukup saya saja yang melihat, kalau itu harus diperlihatkan ke saya. Nah itu Bapak Ibu ya, itu yang terjadi, itu namanya khafiyah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun amal kecuali itu akan dipertontonkan, akan diperlihatkan kepada kita. Jadi kalaupun ibu bapak minta ampun, diampuni dosa Bapak Ibu, nanti tetap kita lihat. Tetap kita lihat, itu makanya kita ketakutan. Tapi setelah dilihat semua amal kita yang buruk-buruk itu, ada di awal kesimpulan, sudah saya ampuni. Baru kadang hati Bapak Ibu. Ya, tapi ada manusia yang masalah. Ini kalau boleh baca di Al-Furqan 23 ya. Nanti baca surah Al-Furqan surat 25 ayat 23. Kata Allah, nanti di hari itu ada orang melihat amal kebaikannya begitu banyak. Banyak sekali amalnya Bapak Ibu. Tapi terakhir faja'alnahu haba'an mansura. Hilang seketika seperti debu yang diterbangkan angin. Ada orang yang sudah bahagia dipertontonkan kebaikannya, salat malamnya, baca Qur'annya, ini puasanya, haji umrahnya, masya Allah ibadahnya. Tapi tiba-tiba dicoret. Kenapa? Engkau ria. Itulah manusia yang paling menyesal. Kenapa? Di saat dia membutuhkan bekal dia, bekalnya hilang seketika. Ada yang terjadi begitu. Ada yang ketakutan di awal, tapi senyum di awal karena ada kesimpulan sudah diampuni Allah. Makanya Bapak Ibu jangan bangga dengan amal yang banyak. Boleh jadi kita seperti Al-Furqan 23. Ya tak? Tapi jangan putus asa dengan dosa. Boleh jadi nanti dosa itu diampuni Allah menjelang kita menghadap Allah. Begitu.
Itu maksudnya yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab amalnya dari kanan, dia dapat buku dari kanan, maka dia akan berkata, ha umqra'u kitabiyah, ini baca buku saya. Ya. Jadi ada orang Bapak Ibu, ketika dapat buku amalnya, dia gembira Ibu, teriak-teriak ke depan orang ramai, ini buku saya, baca. Ibu, dulu ketua SD, ini mau rapor kan? Kok juara 1 Ibu, juara 1 gua, 8-9 sini dari rapor tuh, itu cara membawa rapor boleh kuah. Nggak itu ya? Baca liang kurang tuh mah. Itu jauh-jauh dari pintu lebih gua mak tuh mah. Mak, itu dah. Nanti di akhirat begitu. Tapi kok rapor kok sirah ya sado ya? Ya. Dak ada hitam lah. Ya ta. Itu ndak apa cik rapor tuh balipik masuk ke dalam Sarawak. Dak itu cara buat rapor dulu ya. Yang singa-singa tuh. Ya ta. Dak merah tuh. Nanti di akhirat begitu Ibu. Orang kalau baik amalnya, catatannya baik, rapornya baik, maka dia akan bangga menghadapkan rapornya kepada manusia. Ha umqra'u kitabiyah. Nih baca buku saya, nih baca buku saya, nih baca buku saya. Itu manusia yang paling bahagia Ibu, kalau dia dapat catatannya dari kanannya. Yang paling Ibu takutkan nanti, yang paling kita takutkan di akhirat itu Ibu, kita dapat bukunya dari mana nih? Kalau dapat dari kanan, Ibu tinggal teriak-teriak saja, tidak perlu baca. Itu yang disebut hisaban yasirah, hisab yang mudah. Dia tidak perlu baca covernya saja. Surga Firdaus pintu ampik, tidak perlu baca, tidak perlu capek-capek baca satu-satu. Maka dia suruh baca, baca. Ini buku saya nih. Masalah Bapak ya, ada orang begitu di akhirat itu. Kalau catatannya baik-baik semua, kalau nilai rapor 89, itu dia akan bangga nanti Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya yang menjadi harapan kita. Gini Ibu, sebenarnya kita ini tahu ke surga atau ke neraka Ibu, sejak proses mati kita sudah tahu. Ibu ketika akan mati itu, Ibu sudah tahu, Ibu mau ke surga atau ke neraka sudah tahu. Kenapa? Karena proses mati tidak sama. Ada orang ketika akan mati, itu di Al-Anfal ayat yang ke-50. Ibu kalau baca di Al-Anfal 8:50. Ada orang sebelum mati itu kata Allah didatangi malaikat dulu. Apa yang dilakukan malaikat yang mendatangi dia? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, menampar dia. Jadi ada malaikat datang sebelum mencabut nyawa ini. Itu malaikat yang menampar ya. Mohon maaf Ibu ya. Ini batuknya ke awet. Dah sebulan lebih. Ya, memang begitu dah. Kalau diam saya enggak ada batuk. Kalau ngomong baru batuk. Ya, kalau diam-diam aja tidak ada batuk-batuk. Tapi kalau ngomong baru kering. Nah, jadi Bapak Ibu di 8:50 ini Allah mengatakan ada orang ketika akan mati, dia belum mati ini, tapi akan menghadapi sakarat itu, turun para malaikat menampar wajahnya. Kalau Ibu sudah ditampar malaikat, sudah ditampar ya, Ibu akan berhadapan dengan malaikat namanya wan nazi'at, yang mencabut dengan kasar. Ibu besok menjelang mati, tahu Ibu tuh mah, asal akan ditampak Ibu, aku lah kan selamat deh. Asal sempat Ibu akan ditampak, dah selamat ya. Kau ujung payah kau tuh mah. Ibu kalau lah akan ditampak kok, nanti malaikat yang datang tuh wan nazi'at. Nanti baca di surah An-Nazi'at ayat yang kedua, yang pertama An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Dan tuh sakitnya Masya Allah Ibu ya. Kalau wan nazi'at yang datang. Kalau Ibu dapat wan nazi'at yang mencabut nyawa, nanti ruh Ibu dibawa oleh, nanti baca surat Al-A'raf 40. Ketika Ibu mati, nyawanya dicabut, maka ruh Ibu akan diangkat ke alam barzah, tetapi kata Allah la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit ditutup untuk Ibu. Ada orang ketika mati itu Ibu, ruhnya mau diangkat ke alam barzah, semua malaikat menutup pintu langit. Dibaca tuh Al-Anfal ayat surah Al-A'raf 40. Itu akan terjadi itu Ibu. Alam barzahnya lebih gawat lagi. Nanti baca surat Ghafir ayat 46, 40, 46. Ibu selama di alam barzah itu kata Allah
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyian. Neraka akan dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Ibu kalau sampai di alam barzah, kalau ibu kali tanpa tadi di awal datang wan naziat yang membawa malaikat yang menutup pintu langit itu semua, ibu di alam barzah itu akan dihadapkan neraka pagi sore. Nanti berbangkit lebih gawat lagi. Sampai di mahsyar, sampai di hisab, Bapak Ibu, kalau sudah kematiannya bermasalah, ke ujungnya pasti bermasalah. Tapi kalau kematiannya happy, nanti Ibu baca lagi surat Fussilat ayat 30. Ya, di Fussilat 30 itu ada orang ketika akan mati, ini belum mati ini Bu. Ketika akan mati, turun malaikat memperlihatkan surga kepadanya. Tapi syaratnya apa? Dia beriman dan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Baru malaikat mengatakan wa absyiru bil jannah, ini surgamu. Kalau itu yang Bapak Ibu dapatkan menjelang mati, datang para malaikat mempertontonkan surga, maka sudah pasti surga. Tidak perlu lagi capek-capek. Kenapa? Ketika mati, malaikatnya wan nasyitat mencabutnya, yang mencabut dengan lemah lembut. Ibu pun tidak merasa kalau ibu sudah mati. Ibu mati pun tidak tahu kalau ibu mati. Ibu rasa pergi jalan-jalan, padahal ibu sudah mati. Iya. Ibu tidak tahu kalau ibu mati. Ibu rasa pergi jalan-jalan. Makanya ketika nanti hari kiamat, ibu kaget. Kaget ibu tuh. Dan kagetnya baca alhamdulillahillazi azhaba annal al-hazana. Itu baca di surat Fatir. Ya, surat Fatir ayat 35. Jadi ada orang ketika dibangkit di hari kiamat nanti, dia mengatakan alhamdulillah yang telah membuang rasa sedih dan takut selama saya di alam barzah. Tidak ada payah ibu di alam barzah itu. Ibu ketika mati itu masuk alam barzah. Itu kondisi ibu nanti di Ali Imran ayat 169-170. Ibu mati, masuk alam barzah. Apa kata Allah? Farihina bima atahumullah. Mereka langsung bergembira ria di alam barzah. Alam barzah itu senang ibu, gembira kita ibu. Yang mati, yang ditinggal mati, yang sedih. Kalau yang mati yang sedih. Ibu kalau mati, baik matinya. Itu, Masya Allah, alam barzah itu menyenangkan. Ibu bergembira ria di alam barzah itu. Pesta-pesta di alam barzah itu. Senang kita, happy kita. Alam barzah itu nikmat ibu. Nikmat. Iya, kalau baik. Ya, kalau tidak baik itu tadi itu. Neraka tiap pagi sore ini. Kalau ibu Kalau ibu baik, itu ibu akan dipertontonkan kebaikan surga itu, makanya raudatun min riyadil jinan. Ibu takut mati itu karena ibu belum mencoba saja. Kalau sudah ibu coba nanti sampai dalam barzah itu. Oh, happy. Percayalah. Kalau ibu belum mencoba, ibu takut. Kalau ibu sudah mencoba masuk ke sana, ibu justru malas di sini. Dunia ini tidak ada bahagianya, tidak ada senangnya. Yang ada mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Itulah dunia. Tidak ada senang di dunia, tidak ada bahagia di dunia ini. Yang ada mata'ul ghurur. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kesenangannya menipu. Kenapa menipu? Kesenangan dunia itu ada pada mata orang. Ibu kira ambo senang, bahagia di mata ibu. Ambo 1001 masalah ambo ibu. Ya. Sebanyak masalah ibu, sebanyak dulu masalah ambo ibu. Yang ibu kira orang kok galak-galak, happy itu bahagia. Itu komedian-komedian itu narkoba itu. Bakal narkobanya ibu tak mulaluk mata tu. Gelisah hatinya tu. Madu sanang ibu. Itu disebut mata'ul ghurur, kesenangannya menipu. Ndak asli, menipu. Percayalah ibu. Ibu bapak kalau ingin senang yang original, yang asli, mati, masuk alam barzah, baru asli kesenangan. Tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada mati. Percayalah ibu. Ibu-ibu makin lama, tidak akan makin rancak gitu tu. Percayalah kamu makin lama makin cuy untuk ikut tu. Makin tua ibu makin lama ibu tu makin karinyui. Tidak akan makin kancang ya wajah ibu dulu. Percayalah kamu. Karena memang begitu. Memang begitu. Ya. Yang tidak ada tua tu mati ibu, masuk alam barzah tidak ada tua lagi itu, tidak ada mati lagi itu. Ya. Ibu makin lama makin banyak penyakit ibu, lagi tidak. Dah ibu dah tua dah banyak penyakit ya. Lutut sakit, pinggang sakit, parut sakit, kepala sakit, ikut sakit pekan panjang saja. Dah. Sementara ibu dah terlalu tagak itu. Tu ada kursi tagak tu apa itu.
Tu kan dia sakit juga di kursi tu. Anda, ya belum tu dia lama duit tu mah. Dulu ketika muda dah cerita gitu tu. Tak cerita. Asal bantal lagi dah taruh di kursi dia tu. Pegolek saja tu. Anda, jangan ibu lama-lama di situ. Ada kehidupan yang sempurna yang ketika mati itu kita bergembira ria, gembiranya asli original. Mati alam barzah. Nah, tentu dengan persiapan. Memang begitulah Bapak Ibu. Nah, nanti ketika dibagi buku kita gembira juga. Nih buku saya, nih buku saya, nih buku saya. Kita akan pamerkan buku kita ke orang banyak tuh Bapak Ibu. Ya tuh. Biasalah orang gini lah Ibu. Ibu kalau dapat suami gagah, kayu, pintar, saleh, pasti ibu acok bawa ke orang banyak. Ya enggak? Ya enggak? Tapi kau dapat suami guru, miskin, bodoh, onda, apa namanya dong? Pasti ibu suruh-suruhan, ya enggak? Turun oto saya boleh ibu itu. Ya enggak? Ya biasalah tu sunatullah aja tuh. Kau dapat dan sempurna tu pasti ibu pamerkan. Ya, besok di akhirat begitu. Ketika kita dapat amal kita catatannya baik-baik, rapor kita 898 itu kita pamerkan ke orang tu. Ha umuqra'u kitabiyah, nih buku saya nih. Mau baca. Oh boleh Bapak Ibu, kalau di akhirat beliau bangga-bangga, beliau sombong kurang dah balah. Karena di akhirat ada dosa leh. Itu di akhirat besok. Maka di surga kan mota-ota menyapi orang. Ya, nanti baca surah Al-Mudassir 40-43 ya. Ibu kalau di surga besok, awak mau tahu tak? Nen awak otan orang ibu. Iyalah. Fi jannati Al-Mudassir 40 sampai 43. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Di surga mereka saling bercerita-cerita. Apa yang mereka ceritakan di surga? Tentang orang-orang yang banyak dosa. Tu sianu tu dulu akerajo bampu bajudi kudima la tampeknya cerita. Tuh. Jadi besok awak disuruh gogo ibu mau tahu orang. Tidak berdosa, tidak ada dosa lagi. Nyo menyabi orang kok nikmat ibu. Tidak senang nyabi orang ibu ya. Ya. Menyabi orang dan nikmat ibu ya. Memang kau dibolehkan nanti. Maka ibu yang pagunjang sabar loh tunggu setua. Di siku ibu gunjang neraku ibu itu. Ibu ni penyabi orang sabar tahan di surga tu menyabi orang kerajaan ibu. Awak mau tahu lama kau mau tahu orang ibu. Tak itu ya. Kalau mau tahu awak lama, mau tahu orang kau lama. You tu, pak cerita tu ibu tu. Makanya ibu sabar dulu. Jangan nyabi orang. Suka dosa ibu. Kalau di akhirat di surga tak ada dosa lagi, kesenangan sabut dah orang. Awak mau tahu menyabi orang tidak ada batas ibu. Makan minum sabut orang, makan minum sabut orang itu mengecek. Kau bertanya, kau menjawab. Itu ibu. Tak ada bantah-bantah tu. Anggu iyo. Cupi ni pin saya. Mengecek seorang betul. Itu seorang betul. Oh gitu. Aduh. Oh nikmat surga tu ibu. Tu makanya lama-lama sih kau. Ya itu lah musafir tadi. Kan lewat cerita bahagia itu, matinya bahagia, ke alam barzahnya bahagia, di alam barzahnya bahagia, nanti di hari kiamat dibagi amalnya pun bahagia. Nih, orang berdiri capek-capek 50.000 tahun panas-panas, ibu dia ikut berdiri, karena ada yang dilindungi Allah di bawah naungan aras namanya, di naungan Allah ada itu, tempatnya penuh kesturi wangi, ya VVIP ruang tunggunya ibu, tidak ada payah-payahnya. Makanya tentu dengan amal. Nah ini juga begitu nih. Kalau amalnya baik, dia akan bangga-bangga ke manusia. Nih buku saya nih. Mudah-mudahan kita nanti saling begitu. Bu, jadi rapor ibu. Wih, kok sudah gitu. Pijam, mana rapor ibu? Kalau dibagi, bila lebih surut kemarin kan? Ya kan gitu tau. Kalau dibagi deh, padahal surutnya adalah lapornya tuh. Begitu tuh ibu. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa orang bisa bangga dengan catatannya? Kata Allah di ayat yang ke-20-nya, inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu ketika di dunia, saya yakinnya dengan hisab hari ini. Gini ibu. Ibu kalau yakin ada hisab, ada perhitungan, ada catatan amal, ibu pasti hati-hati berbuat. Ibu inilah, ada CCTV maduk ibu. Ya, pasti ibu hati-hati. Mengecek hati-hati, bertindak hati-hati. CCTV. Bapak Ibu, semua kita ada kiri kanan yang ditanam Allah menjaga kita 24 jam.
Nanti baca surat Kaf. Surat Kaf ayat 17. Ya, surat Kaf. Surat Kaf surat 50 ayat 17. Kata Allah, iz yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ingat, di kanan dan di kirimu saya tanam dua malaikat yang duduk mengawasimu. Kalau sebut begitu. Ya, surat Kaf ayat yang ke-17. Kata Allah, semua kamu ada kiri kanan yang duduk menjaga. Makanya ibu tidak usah khawatir kemana-mana, karena ada dua security kiri kanan, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya ibu kalau bangun malam tahajud tidak usah pakai alarm. Alarm ada dua, dan dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah capek. Dia duduk di samping kita tuh. Ibu lalu tidur pakai ibu tuh. Mengecek kinyo di lalu tuh. Woi, jangan mampir beko jagoan. Coba cari beko ibu jago cari jam. Pasti jangan mampir. Tapi kalau ibu ngecek sabar antara lah, dak jagoan itu. Atau dia lalu lagi mandi dan macam. Itu sekali jagoannya ibu. Saya lebih ibu kamu. Itu ada kiri kanan tuh ibu, yang selalu duduk menyertai kita. Ya. Makanya Bapak Ibu, kata Allah lanjutan ayat 18-nya, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat yang kiri kanan itu sifatnya raqibun atidun. Jadi raqib atid itu bukan nama malaikatnya, sifatnya. Sifat malaikat yang dua tadi, raqib. Raqib itu mengawasi seperti CCTV. Atid menyertai. Kalau CCTV maduk ke ibu pindah tampik, CCTV tidak pindah aja loh, tak gitu. Kalau malaikat yang dua tadi tidak, ibu pindah ke lubang tanahnya, masuk ke lubang tanah tuh. Itu namanya atid. Raqib mengawasi, atid menyertai. Ya, jadi bukan nama malaikat itu ya, sifatnya. Ya, kecuali yang dua malaikat kau, dia akan stop, dia akan meninggalkan ibu di dua keadaan. Ada dua keadaan yang malaikat ini tidak ikut bersama kita. Satu, masuk kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, malaikat tunggu di luar, dia tidak mau masuk. Kenapa? Satu, kamar mandi najis, penuh dengan najis, dan tempat najis tidak mau dia. Yang kedua, ibu bapak akan membuka aurat. Malaikat takut dengan aurat. Nah, begitu malaikat tunggu di luar, setan yang bergelomboran masuk. Karena setan suka tempat-tempat kotor dan suka melihat aurat manusia. Makanya ada hadis sahih ya. Dulu ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira, kan dikuncang-kuncang Jibril. Iqra, begitu kan? Nabi ketakutan. Sampai di rumah Nabi masih ketakutan. Jibril datang terus. Begitu datang, selimut. Begitu datang, selimut. Itu makanya ya ayyuhal muddassir kum, hai yang muslimut bangunlah. Karena setiap Jibril datang itu Nabi berselimut, takut. Karena belum pernah lihat makhluk itu, baru kali itu. Maka Khadijah lihat suaminya ketakutan. Apa kata Khadijah ke Nabi? Ya suamiku, kok tibu aja beko lagi tahu engkau. Karena Khadijah tidak melihat malaikat, hanya Nabi. Pas datang itu Jibril, kata Nabi, dia datang. Maka diceritakan Khadijah membuka kerudungnya. Jadi Khadijah buka kerudungnya. Maka ketika kerudung Khadijah terbuka, maka itu malaikat Jibril lari. Kata Nabi ke Khadijah, dia lari. Kata Khadijah, demi Allah, itu malaikat. Andai setan, pasti kadang matunya tadi. Jadi setan itu ketujuh melihat aurat ibu. Kadang matu. Jadi kalau ada ibu-ibu membuka aurat, itu setan. Itu. Kalau ada yang suku melihat aurat, samonya setan. Itu. Karena malaikat takut dengan aurat. Itu kenapa ibu-ibu, papa kalau masuk kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Oh, gitu tuh. Ya Allah, lindungi saya dari setan jantan dan setan betina. Kalau di kamar mandi itu banyak setan-setan. Nah, kalau ibu baca doa itu, dia tidak jadi pula masuk. Setan minggir pula dia. Nah, aman ibu di kamar mandi itu kalau baca doa itu. Nah, yang kedua, kapan malaikat itu tidak mau bersama kita? Ketika ibu di kamar bersama suami atau bersama istri. Jadi kalau kita dengan pasangan kita, dia keluar, tidak mau dia. Kenapa? Dia takut dengan aurat.
Itu makanya mohon maaf ya, ketika berhubungan suami istri itu doanya Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan dari setan anak yang kau titipkan kepada saya. Karena ketika kita berhubungan itu, setan ikut nesukuh, malaikat lari. Itu makanya kalau tidak baca doa itu ibu nanti anak kok tangkam ada. Kan ada orang mengecek tuh anak setan nama ayu satu setan duduk. Iya. Kan ada orang mengecek yo anak setan mana ayu satu setan duduk. Itu karena tidak baca doa tadi. Nah kalau baca doa tadi Allah majadib namina setan itu setan kaburnya tuh. Anak satunya itu. Itu makanya mohon maaf ya, dalam hadis yang sahih diceritakan Nabi itu kalau bergaul dengan istrinya tetap menutup badannya. Kenapa? Karena Nabi malu dengan para malaikat. Nah jadi malaikat itu mengawasi kita. Nah orang yang yakin dengan itu amalnya pasti baik. Orang bermaksiat ibu tidak yakin ada pengawas, tidak gitu. Tidak yakin akan dihitung setiap amalnya. Maka ini bu, semakin yakin kita dengan akhirat itu ibu, itu maka rukun iman 2 saja. Rukun iman itu cuma 2 ibu. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. 2 rukun iman itu. Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Beriman ke malaikat otomatis kalau beriman kepada Allah. Beriman ke nabi otomatis kalau beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab otomatis itu kitab Allah. Nah akhirat tersendiri. Kenapa? Karena iman kepada akhirat membuat hidup kita menjadi baik. Ibu, mangga ibu datang kemari. Payah-payah habis minyak ibu latih ibu mah angin-angin kemari. Mangga ibu kemari. Dia ibu yakin ada akhirat, tak betul. Kok mati ibu mati saya ndak ada urusan le mati habis. Mereka kemari ibu, amu pun tak kemari mangga kemari. Awak kemari kan tidak ada yakin ibu, ada janji Allah tentang kehidupan akhirat. Ada perhitungan amal, ada ganjaran. Itu yang membuat kita datang ke sini kumpul sama-sama mendengarkan ayat Allah. Maka semakin baik, semakin tinggi keyakinan orang tentang akhirat, amalnya pasti semakin baik. Ibu, inilah, tidak usah bicara akhirat, mati saja. Ibu kalau dikasih tahu, kan kalau pegawai negeri menjelang pensiun kan turun SK tuh, SK pensiun. Nah, ibu turun pula SK dari malaikat maut. Bu katanya, Rabu depan. Ibu Rabu depan mati. Ibu SK. Ambo yakin ibu udah kakak luar di masjid itu. Sampai Rabu depan ibu berzikir-zikir minta ampun saya masjid. Lalu lah kendak leko makan lah kendak leko jalan di Rabu depan dah betul. Bapak bisa itu ibu. Ibu yakin mati itu. Keyakinan kita tentang akhirat itu membuat amal kita baik. Mangga orang banyak dosa, mangga orang amalnya ringan. Karena akhirat menurut dia masih jauh, mati masih jauh. Itu kenapa kata Allah, orang ini bergembira ria, dia berkata, apa katanya kepada manusia di akhirat? Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu saya yakin, seyakin-yakinnya hari ini. Keyakinan saya dengan hari inilah yang membuat amal saya baik. Itu kuncinya itu. Ibu kalau yakin akhirat, yakin ada surga, ada neraka, ada hisab, ibu pasti baik. Orang yang tidak baik itu karena kepercayaannya kurang dengan akhirat. Percayalah itu, ya. Itu. Lalu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Setelah dia dapat buku amalnya, catatannya, maka sampailah dia kepada kehidupan yang diredai, kehidupan yang nikmat. Jadi ibu kalau sudah dapat catatan dari kanan, ibu lewat hisab lewat, mizan lewat, sirat lewat. Habis. Pokoknya ibu dapat saja dari kanan catatan ibu, fi 'ishatin radiyah, ibu langsung radiyah itu puas. Ibu lewat hisab gampang, lewat mizan gampang. Karena sudah dari kanan. Itu yang disebut hisaban yasira. Ada orang yang mendapat hisab yang ringan. Siapa yang dapat hisab yang ringan itu? Kalau dia dapat buku kanan dari kanannya, dia lewat semua. Dan sirat itu ibu. Dulu pernah kita bicara sirat ya. Sirat itu titian yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Dibentangkan Allah di atas jahanam dalam jarak tempuh 21.000 tahun perjalanan. Di bawahnya jahanam hitam pekat. Menjalani sirat dalam keadaan gelap gulita. Ibu bayangkan titian kerambi. Kan kerambi kadang tuh. Dan kerambi. Di bawahnya ada api ibu batang air. Ibu maniti malam-malam nak berlampu loh. Lihat taluk ini.
Ikut titian lebih halus di rambut, lebih tajam di mata pedang. Panjangnya 21.000 tahun perjalanan. Memang neraka jahanam ko lawe bu, sabana lawe. Jadi bu kecian pendek jahanam ko. Karena kata Nabi begini, setiap 1000 anak cucu Adam, 999 masuk neraka. Setiap 1000, satu cuma yang selamat. Ya memang begitu. Karena memang begini, sirat itu ada 7 stasiun. Setiap stasiun ada pertanyaan. Yang pertama iman, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji dan umrah, 6 mandi junub dan wudu, 7 silaturahim. Setiap posko kok banyak jatuh, Ibu. Yang paling banyak jatuh itu di posko 1. Kenapa? Jumlah orang kafir dan orang beriman ini jauh lebih banyak. Sekarang begini, di dunia ini jumlah penduduk bumi 8 miliar. Dari 8 miliar sekarang, cuma 2 miliar yang muslim. 6 miliarnya kafir. Berarti di gerbang satu sudah 6 miliar jatuh. Apa tidak banyak penghuni neraka itu? Banyak. Dari yang 2 miliar selamat, masuk ke pintu 2, salat ditanya. Di sini banyak jatuh. Kenapa? Orang munafik banyak di sini. Orang munafik itu salat. Salat. Apa ciri orang munafik? Nanti baca An-Nisa 142. Apa ciri orang munafik? An-Nisa 142. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau salatnya malas-malasan. Gitu. Orang munafik salat enggak? Salat, cuma salatnya malas. Di pintu 2 tu berjatuhan pula 1 miliar yang 2 dari yang 2 tadi. Ada 5 lagi pintunya tu. Wajar kan? Seketik dujung mikul itu. Andai selamat ibadah, selamat zakat, haji, puasa, selamat. Di pintu 7 banyak jatuh. Kenapa? Silaturahimnya buruk. Hubungan dengan manusia buruk. Di pintu 7 itu yang jatuh juga. Maka terseleksi masa Allah. Itu maka dari 1000, 1 yang selamat. Nah, orang kalau masuk neraka itu nanti Ibu, badannya digadangan Ibu. Yang kata Nabi, dirsuhu mislal Uhud, 1 giginya segadang bukit Uhud. Talingonya sab'una zira'an, talingonya 70 hasta. Baina mangkabai, bidang bahunya salah satu masirata salah satu ayam, perjalanan 3 hari. Tak segadang-gadang ikut, segadang ibu kau sudah aku orang lo kau. Bidang bahunya 3 hari berjalan dari itu. Tak kadang tu Ibu tu. 1000 manusia 999 ke situ tu. Bara gadang rakut. Kok dijejer tu bara panjang itu. Wajar tu 21.000 tahun perjalanan itu. Tapi yang dapat dari kanan tadi tidak ada 21.000 tahun. Nanti baca Al-Hadid surat 57 ayat yang ke-13. Surah Al-Hadid. Apa kata Allah? Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum min baini aydihim. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dia dapat bukunya dari kanan, dia tidak akan merasakan panjangnya melewati sirat itu. Kenapa? Fi'isatin radiyah. Dia langsung mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Radiyah, selesai. Tidak ada pertanyaan. Di posko itu tidak ada pertanyaan. Maka di Al-Hadid ayat 13 ini, mereka akan menuju sorga setelah menerima catatan amal tadi seperti kecepatan cahaya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari itu engkau akan lihat orang beriman akan menuju sorga dari mahsyar tadi dengan kecepatan cahaya. Itu yang dimaksud Allah dalam surat Qaf itu, ayat yang ke-31 itu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nanti sorga akan didekatkan kepada orang takwa. Karena dia menuju sorga dengan kecepatan tinggi. Ini kalau ibu kita dapat catatan dari kanan. Lalu kita baca satu ayat lagi Ibu ya. Ini kita kalau bertanya habis ini saya silakan. Fi jannatin aliyah. Langsung menuju sorga yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Setelah terima catatan amal dari kanan, mereka membangga-banggakan catatannya, langsung digiring ke sorga yang tinggi. Tak ada lagi proses-proses yang panjang itu. Nah, Bapak Ibu, sorga itu disifati Allah dengan aliyah.
Aliyah tu artinya tinggi. Jadi surga tu makin ke atas makin mewah. Kalau neraka ke bawah. Tu makanya penjaga neraka menjaga di atas. Karena neraka tu seperti sumur. Makin ke bawah makin payah. Tu makanya fiddarkil asfali minanar, ada orang yang di dasarnya. Tu paling berat. Kalau surga kebalikannya, makin ke atas tu makin mewah. Tu maka yang paling tinggi kata Nabi Firdaus. Surga itu ada 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua perjalanan 500 tahun. Masih rata khamsimi'ati am. A'laha yang paling tinggi itu Firdaus. Itu maka surga ke bahasa Inggris itu paradise. Ya, dari kata Firdaus itu yang paling mewah tu. Jadi beruntunglah ibu-ibu kau dapat suami Firdaus, itu surganya paling tinggi. Kalau ada ibu dapat suami Firdaus aja dilapis aja itu. Kata, tu lenyo tu mah. Ya. Lah paling tinggi surganya tu. Jadi surga tu aliyah ibu ya, tinggi, tinggi. Dan tidak ada yang rendah ibu. Tempat tidur ibu nanti ada di surah Al-Waqi'ah, dulu pernah saya jelaskan tu apa? Di Al-Waqi'ah itu wafurushim marfu'ah. Tempat tidurnya pun ditinggikan Allah yang ketinggiannya 500 tahun perjalanan pula. Jadi ibu tampil lalu ibu besok tinggi, sabana tinggi ibu. 500 tahun perjalanan. Tinggi. Kalau tinggi tampil lalu lama lalu jauh dari bising, dah gitu. Tak ada heboh lah. Pemandangan rancak, udara berasih, dah gitu ibu. Itu surga tinggi begitu. Makanya surga itu tinggi. Gini, ibu, kalau ke tampik yang tinggi itu mudah atau ringan ibu? Oh susah ya? Oh ya, salah pertanyaannya ya. Ini gara-gara sudah siang ini ya. Kalau ke tempat tinggi itu susah ibu ya. Maka sasak angoknya ndak? Ibu kalau kapai ke surga, jalan ibu tak mudah lah ibu. Mendaki jalannya ibu. Makanya kata Allah, falak tahamal aqabah. Kenapa kalian tidak memilih jalan yang mendaki? Karena surga itu tinggi. Itu maka mendaki jalannya ibu ke tempat yang tinggi itu. Jadi ibu kira masuk surga itu gampang apa? Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kalian mengira bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang payah dan siapa yang sabar. Oh, jalan ke surga tu payah ibu. Mudah kini kau ha? Ibu kacan ringan mendengar ceramah kau. Duduk mereka kau. Panik, lutut, pinggang, sakit, angin dah. Nelama kini kau bergolek di rumah pakcik apa cik? Tak tahu ya? Jonjo saya golek mereka balik balik jo apa tu cik. Tu sesuai jo nafsu tu. Ya. Tapi kalau ke surga, ndak ibu. Tahajud jam 3 pagi jago ke sembahyang dingin-dingin tu. Ibu kecen ringan tu jalannya tu. Payah mendaki tu ibu. Karena surga tu aliyah. Tinggi. Masa ke tempat yang tinggi mudah? Coba. Surga kan 100 tingkat ya. Yang paling tinggi Firdaus kan? Siapa yang menghuni surga Firdaus? Para nabi dan para syuhada. Para syuhada tu mati menyabung nyawa. Ibu kecil mudah tu. Para nabi hidupnya kecil mudah tu. Diusir, ditokok, dibunuh, diburu, tak betul para nabi. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Lut diusir. Ya. Nabi Muhammad diusir, Nabi Yahya digergaji, Nabi Zakaria, Nabi Yahya diracun, Nabi Zakaria digergaji. Semua nabi-nabi itu menderita tu ibu. Tu makuk surganya paling tinggi. Ibu kalau happy-happy di dunia aku tu kecil-kecil masuk surga mah bisa ibu. Ibu kalau kapai ke surga yang tinggi itu, ya bakar karingit di dunia aku. Tapi kerajo kaken kamari ya, apa hiburan-hiburan happy-happy, perjalan-jalan saya kerajo tu cita-cita masuk surga lah. Bisa ibu tu. Kalau masuk surga kau tak jalan-jalan kerajo ibu lah. Ya tu. Dia jalan-jalan sekali-sekali lah. Kau tak wantah perjalanan-jalan je. Bisa surga. Sampai yang tinggi tu mendaki ibu. Payah sasak anguk dia tu mah. Ya.
Ibu kalau main HP 2 jam dah mengantuk. Cuba baca Quran mereka, buka Quran tu. Setengah halaman saya menguak panjang saya mereka tu mah. Hendak. Kena mendaki jalannya ibu. Sasak nguk dia tu mah. Ada. Itu rahasianya sorga tu diingatkan Allah dengan sifat aliyah. Fi jannatin aliyah. Untuk ke tempat yang tinggi tu tak mudah. Tu makanya isteri Fir'aun masuk surga tinggi dia dapat payah. Dapat suami Fir'aun men lapak men sipak senyo kawak tiap hari. Aduh dapat ibu dapat suami citu. Arci tu cari suami kok dapat. Biar tinggi surganya. Ikut sekalimat kami mengecek baru ibu lah 2 jam dah sudah mengecek lah. Tu cita-cita dapat lah alia ko. Nggak bisa tu. Yo payah jalan ke situ tu ibu, tak mudah lah. Itu kenapa sorga tu sifatnya aliyah. Tapi kalau ibu ingin sanang-sanang, tu menurun jalannya tu. Tu neraka tu. Tu neraka tu turun ke bawahnya tu, meluncur saja. Tak ada daki-daki ibu lah. Ya, kalau ada misalnya kan ada acara apa konser segala macam, sesuai je nafsu tu. Janganlah acara-acara musik bisa kambang matua ibu. Coba dengar pengajian tu 10 minit ulang deku. Dah tu. Dah banyak ibu-ibu tak kalok dengan ceramah ya. Itu kan dia payah lalu tu. Tanda payah nama tu mah. Tu mako di surga tak ada orang lalu lai. Mako di surga tak ada lalu apa ibu? Tak ada payah lai. Nyo lalu ko tanda payah. Dah betul? Cila bantu orang lalu ibu dah tangangonya ya. Tangango tu kan tanda payah nama tu. Kau nak payah dak tangango ke lah tu. Ya tu. Makanya orang kalau lama lalu tanda payah badannya tu mah. Ciri orang payah tu lama lalunya. Ya tu. Tu makanya ibu kalau lagi kau masuk kamari ku ayo payah-payah di situ. Payah-payah lah. Tak ada surga untuk yang happy-happy ibu. Tak ada. Kan Allah sudah katakan ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga tu para juara. Tak begitu? Para pemenang. Faizun namanya. Untuk jadi juara ke galak-galak kalau jawab. Tak lah ibu. Bakaringik-karingik, berdarah-darah, patah-patah untuk jadi juara. Tak mudah jadi juara tu ibu. Tak banyak orang nio jadi juara ibu. Nio tapi tak banyak sampai dah. Ya, kenapa? Jalannya mendaki barik. Kalau ibu happy-happy saja di dunia tu, tak bisa lagi ke surga lu tu. Ya tu. Maka gak bayo bana lah payah-payah. Orang lalu ibu jago, orang bermain ibu serius, orang lalai ibu berzikir, itu baru surga tu. Ya. Tu. Itulah dulu Bapak Ibu-ibu. Sampai 22 baru ya. Ini panjang ke bawah leka. Besok lawak sambung di